What's up everybody, balik lagi bareng kita di Nocturnal Channel. Dan kali ini gua sama temen gua mau bahas, gua tahu apa ya, yang sering terjadi apaan nih? Gua tahu apa, Soal cewek nyinyir. Pengen bahas ya? oh jadi intinya jangan pernah jadi Tuhan untuk orang lain. Iya. Dan soal menghakimi satu aja anjing. Tuhan cuma satu ya. iyalah, Tuhan lu berapa bego. Jangan mudah menghakimi sih sebenarnya, apapun itu. Bentar. Lu kasih contoh satu aja. Apa? Gue punya contoh gini, pengalaman pribadi gue ya, yang perkara di topik kita hari ini, malam ini gue pernah ngalamin sih gini. Gue baru aja deket sama gebetan gue, terus temen gebetan gue ngomong gara-gara penampilan gue kayak gini. Gara-gara penampilan gue kayak Gini tuh gak jelas kayak gembel, duit gak pegang banyak ya. Gini ya mbak, dia dari dulu gini. Iya emang dari lahir emang gini dari lahir. Lu telat kayak ngomong gitu. Iya, gue penampilan gue gembel gini, duit gak pegang cuma dikit kan, terus kemana-mana naik motor. Nah, temen gebetan gue bilang gini, lu jalan sama dia, ntar kalau lu terus pacaran ataupun ke jenjang yang lebih serius, mau jadi apa? Oh sorry, gue salah persepsi tadi. Gimana? Gue kira cewek lu yang gak terima lu, maksudnya kan goblok ya. Gue tadi ngeranya cuma kayak Yang keras cowok, kayak denger dia kan budak. dia anjing, gimana ya anjing, dia tuh pas lu deketin tiba-tiba dia bilang dia nganggep lu nggak pantas. Aduh anjing, gue kira gitu. Enggak, jadi yang sosokan menghakimi, ngejudge kayak jadi Tuhan untuk orang lain itu temen gebetan gua. Jadi setelah temen gebetan gua lihat gua penampilan gue kayak gini, ya gembel, duit juga gak pegang banyak, kemana-mana naik motor, seolah-olah kalau gebetan gua jadi jalan sama gua ataupun ke jenjang yang lebih serius, nikah misalnya, dia itu nggak keurus kayak sosokan gitu. Padahal Emang iya nggak tahu juga, maksudnya gini, cok, canda mulu heran gak gua. dia kan emang bener. Ya canda mulu lah. Mbak lu bener. Maksudnya seolah-olah gue tuh gak bisa bahagiain dia. Sebenarnya kisah percintaannya dia sendiri yang ngejudge gue kayak gitu, itu berantakan sebenarnya. Gue tahu dia berantakan dari gebetan gue. Maksudnya gini loh, kalau lu bisa milih cowok yang baik buat lu, yang bisa ngasih kebahagiaan buat lu, kenapa lu di situ percintaan lu? Gue tahu dia pengen jadi guru yang baik. Nah, tapi Gue kan tahu tuh. Nggak, emang anjing. Anak-anak nyentot tuh emang anjing. Biasanya dia ngomong gini, gue nggak mau lu sama kayak gue. bocil mainan motor kenceng banget bego. Biasanya dia tuh bilang, nih ini posisinya gue sama lu. Iya. Lu jangan sama dia. Gue nggak mau Ngeras. lu kayak gue. Lah, maksudnya gini, dia bisa bilang gitu, tapi kenapa dia salah pilih cowok yang nggak bisa bahagiain dia dan hidupnya juga nggak semulus apa yang dia bacotin ke gebetan gua gitu. Enggak. Dia tuh nganggapnya dia benar. Dia nggak mau temannya sama kayak dia. Yang salah itu gini. Dia nggak kenal lu siapa. Dia ini betul dia kenal nggak sih? Enggak lah, Nah, kan baru pasti tahu gitu. Karena emang dia sahabat lu dari kecil. Dia tahu lu gimana nya, terus kan nggak mungkin juga dong orang tahu masa depan orang gimana. Iya Nah, sih, kan yang nggak salahnya tahu tuh dia juga. di situ.
Kecuali dia tahu lu, kalau dia peramal mungkin, Cenayang mungkin. ya makanya kalau dia tahu, dia kan nggak tahu nih masa depan lu gimana, terus dia ngomong kayak gitu, dia salah. Tapi kalau dia ngewanti-wanti temen lu kayak, kalau enggak juga sih, kayak Sebenarnya gini loh, gini. Kalau dia bilang, lu pilih dulu deh. Maksudnya, lu coba jalanin dulu aja deh. Maksudnya, lu percayanya gimana? Kalau lu ngerasa nggak nyaman, nggak asik, ya udah kan gitu kan. coba dulu aja. Terus dia bilang gini, lu mending sama si A deh, gak usah sama gue maksudnya. Kalau lu sama si A, hidup lu mungkin lebih terjamin. Kalau sama gebetan yang sekarang gue maksudnya, itu udah jelas. Maksudnya dia itu kok bisa menghakimi seolah-olah dia itu menjadi Tuhan untuk orang lain kan gitu. Gitu maksudnya. Ya udahlah, maksud kalau temen lu minta saran buat hubungannya, ya lu kasih saran. Nah, sebisa lu. Kalau dia nggak itu minta, sih, ya udah. Maksudnya gini, ya mau gimana lagi? Maksudnya ya emang soalnya orang-orang itu sok banget. kalau dia udah mengelilingi, mengarungi samudra, aku kotor. Aku kotor. Gitu maksudnya. Ya udah, biar temen lu tahu dulu perjalanannya, mau enak mau nggak enak kan suatu saat orang bisa survive sama hidupnya kan oleh pengalaman apa yang dia jalani sendiri kan, bukan kok lu ngatur sama si A hidup lu lebih enak, sama si B hidup lu lebih enak, nggak usah gitulah. Maksudnya ya udah, biarin temen lu jalan sama siapapun. Kalau dia ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak, Ya emang ini kan kalau udah temen lu ngerasa nggak enak, yang ini gebetan lu udah ngerasa nggak enak, dia kan pasti cerita dong temennya. ya terus kan Nah, lu baru boleh. ya terus dia minta saran sih lu Kenapa? boleh. Kan pasti tanya kenapa lu gini. Nah, lu baru ngucapin anjing. Bilang maksudnya Nah, bilang saran gimana. harusnya lu gini, maksudnya lu kalau mau kenal sama orang lagi tolong deh jangan langsung jalan langsung, maksudnya langsung memutuskan. Kecuali ini temen lu baik-baik aja kan. Gebetan lu kan baik-baik aja nih. Terus dia tiba-tiba ngomong. Iya, Tiba-tiba langsung ngomong, "Bunda, ayo ngamer." Kan dia anjing gitu. aku kotor, mereka paling suci itu. Ya udah, Tapi yang paling meresahkan menurut gua itu bukan soal, ya itu meresahkan sih. Paling meresahkan tuh orang yang nggak mau ngaca. Gini. Contohnya tuh gini. Nih biasanya dia emang biasanya sih cewek-cewek. Biasanya. Ini gini. Ini ada contohnya yang gampang aja, cewek dia semua berhijab nih. Contohnya dia orang nih berhijab. kita nggak ngomongin hijabnya ya, maksudnya perilakunya. Ya kan biasanya bun. Iya. Ya gimana ya? Ya gitu lah. Ya terserah hijab enggak sih, Enggak, urusan kan masing-masing. biasanya kan konotasinya hijab kan Harusnya jadi dengan suci, istiqomah pokoknya kata Pak Ustadz. pokoknya kan nggak neko. Iya, kata Pak Nggak Ustadz. neko. Istiqomah kata Pak Ustadz. Aku kotor. Nggak neko. Tapi ke hotel. Tapi nggak tahu. Iya, kalau hotel kan mungkin dia dinner, lunch, Iya, atau Traders. breakfast. Traders ada lunchnya. Ya kalau di hotel mah nggak kelihatan. Yang paling kelihatan munafiknya gini, cok. Nggak gini anjing yang ini gua belum selesai. Oh iya. Nih, ini dua. Ini satu geng sama dia, perkumpulan satu geng. Iya. Yang satu geng juga sama-sama hijab dong. Yang satu merokok dan kumpulnya sama laki-laki. Nah, satunya enggak. Tapi dia merasa paling suci. Padahal dia tuh dia tuh bukan suci, cuma dia ditutupin aja aibnya Dengan itu kerudungnya. Dia intinya berlindung di bawah. dia fake lah, pokoknya semua orang nggak tahu keburukan dia. Nah, yang ini mencoba menjadi dirinya sendiri, tapi dicas oleh ini. Iya, Padahal dia nggak tahu lebih buruk mana. ya kalau menurut gua sih, kalau di agama gua ya gua tahu semua agama itu mengajarkan semua hal yang baik. Gue kira ateis anjing. Oh enggak, cok. Ya gini-gini masih punya agama gua. Ya kalau di agama gua sendiri ya, memang hijab itu wajib.
entah itu personalnya mau gimana, yang jelas itu wajib. Dan yang ngerasa pakai hijab ya jangan sok suci menghakimi orang yang berhijab tapi kata Pak Ustadz belum istiqomah, kan gitu kan. Banyak. Ya terserah lah dia mau merokok, dia mau gimana. Yang penting tuh dia jadi dirinya sendiri, nggak kayak lu maksudnya. Dia setidaknya tuh berani menampilkan sisi di balik. Iyalah, maksudnya gimana? Ya, dan yang lebih parahnya dia nggak ngomentarin lu, tapi lu ngomentarin dia. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya lu ngelihat nggak nyaman ya nggak apa-apa, cuman jangan lu terus lu ngejudge di situ kan gitu. Ya nggak perlu ngejudge anjing, soalnya lu masih selamat tutup lu aib lu ditutupin maksudnya. Iya. Semua orang nggak tahu karena lu ya mungkin lu masih berusaha tapi bertahun-tahun. Iya, sebenarnya hasilnya kita itu sama-sama pendosa, cuman beda jalan dan beda cara aja sih. Gua tahu semua orang nggak ada yang benar-benar bersih, nggak ada. Yang namanya manusia, setahu gua ya tetap ada dosa, ada aku kotor kan gitu. Jadi ya udahlah, jangan sok suci, jangan mudah menghakimi orang, dan jangan mudah menjudge orang dari penampilan ataupun perilakunya. Cobalah kalian duduk ngobrol yang enak, kalian pasti tahu dia begitu alasannya apa. Mereka begitu ada alasannya, nggak mungkin mereka ngelakuin itu dengan tanpa alasan, kan nggak ada juga. Ya kan juga mungkin juga dong tiba-tiba dia udah hijab dari lahir terus gua pengen rokok nih terus ngerokok, kan nggak ada kok nyet. Gua sendiri pun contoh, gua ngerokok, gua minum ada alasannya kok. Ya tergantung orang yang lihat aja sih. Kalau dia udah pernah duduk sama gua, ngobrol sama gua, tau lah gitu. Jalan hidup orang masing-masing, perjalanannya juga bermacam-macam, masalahnya juga beda. Mungkin masalahnya yang dia hadapi, dia pelariannya ke situ. Iya, cara menghadapi stres. Mungkin dia lebih bisa slow kalau dia gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah sok-sokan menjadi Tuhan untuk orang lain. Nggak dianjurkan banget. Ya Tuhan, ya biarkan. Ya, maksudnya gimana? Tuhan biarkan dengan job desk-nya kan. Jangan lu ngambil job desk-nya Tuhan kan. Gue gitu loh. Gue keinget nih. Lu sering banget nih. Ini sering banget orang-orang berdoa lewat story. Emang ya gini. Enggak, gue pertanyaan, emang Tuhan nge-save nomor lu anjing? Terus kalau tiba-tiba lu di WA, kelar lu dah di WA, pulang lu. Lu pulang sekarang, kelar lu udah. Langsung tiba-tiba malaikat Assalamualaikum, pulang, kelar udah lu. Ya udah, intinya jangan mudah menghakimi orang dari don't judge don't judge by cover lah. Iya itu. Terus kalau bisa jangan berdoa story ya. Ngeliatnya anak anjing. Ya terserah. Gimana ya? Kan kalau di agama kan pasti ada yang namanya ibadah dong. Semua agama ada. Ada kan? Pasti. Habis ibadah atau sebelum ibadah, pasti ada namanya berdoa dong. Kenapa lu nggak doa kenapa lu nggak doa pas di situ sih? Pas lu ibadah maksudnya gitu. Ya udah. Enggak, lu konsepnya apa? Gue nggak ngerti sih. Ya sebenarnya mereka itu pengen atensi dari orang sih kalau gua sih. Jadi lu umbar kesedihan, lu umbar gimana ya keadaan lu sekarang biar dapat perhatian sih. Bukannya bahaya ya. Ya seharusnya sih gitu, tapi nggak kan, tahu anak-anak ngentot gimana sih. Nih gue gimana ya pikirannya? Nge-share gua kesedihan gua paling gitu. Gini ya. Gue gabut nih buka IG, ada quotes baik. Berdoa lah di sini. Nggak make sense gitu. Kayak ya siapa yang mau ngambilin lu anjing gitu. Kenal juga enggak. Kadang-kadang juga nih
rahasia umum sih. Kadang-kadang yang ngancurin lu tuh teman dekat atau bukan teman. Bukan juga Ya, orang terdekat orang biasanya. terdekat sih. Yang mau ngancurin lu sih, ngumbar aib lu. Pas Lah, lu sendiri aib lu umbar coba di bayangin sosmed aja anjing. gitu sih. Ini gue nge-share doa di story IG atau story WA. Bukan diaminin, tapi malah disyukurin. Disumpahin lu tot bego. Iya kan goblok. Iya gimana ya? Kan itu privasi ya menurut gue. Gak tau sih kalau menurut lu privasi apa enggak. Ya udah sih gimana ya, ya pesen gue sih satu tadi, nggak usah jadi Tuhan untuk orang lain. Gue gak ngejudge hijab lu, gue nggak ngejudge agama lain, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Gue cuman resah dengan personal lu yang seakan-akan lu paling bersih dan aku kotor. Nah, Perbanyaklah ngaca. Kan pasti ada dong kaca di rumah. Kalau nggak ada spion, spion juga ada. kalau bahasa Jawa, akeh ngoco kurangin ngece, sebenarnya gitu. Banyakin ngaca, kurangin ngujat orang sih sebenarnya gitu. Ya lu akan ya berhenti ngurusin orang yang sekiranya nggak pengen lu urusin hidupnya sih. Ya, kalau beda lagi kalau dia minta saran masukan, lu boleh lah kalau gitu. Iya. Kalau lu bisa gitu, gua kira hidup lu enjoy sih, asik aja sih. Enggak, emang bukannya damai malah lu nggak tahu apa-apa sih daripada lu tahu. Iya sih, apalagi sok tahu gitu, sok tahu kehidupan orang padahal cerita juga kagak, cuman lu lihat dari orangnya, dari covernya doang. Semakin lu tahu tuh biasanya semakin lu nggak tenang. Yang ngelakuin nggak pusing, gua jadi temennya pusing bangsat gitu loh. Ya udah, maksudnya nggak usah lah ini ikut-ikutan masalah orang. Kalau lu ketika dimintain solusi ya lu kasih, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Biarkan Tuhan dengan job desk-nya sendiri, kamu dengan job desk-nya sebagai manusia hanya dengan menjalani. Gitu. Nggak tahu gimana ya gue mau. Gue mau gimana ya? Ya udah. Ya udah gitu aja pesan gua gitu. Sekian dari kita. Terus ya udah, Ya gimana? jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Kalau pengen berbagi pengalaman ataupun apa, tulis di kolom komentar di bawah, ada sudah disediain di situ. Tetap stay bareng Nocturnal Channel and see you next time.